Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio. Kemudian juga Ketua Mahkamah Agung tadi ya Bapak Soeharto. Kemudian juga ada Ketua Komite 4 DPD Bapak Ahmad Nawardi. Selanjutnya Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Anggito Abimanyu. Berikutnya para anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia terdahulu dan yang kami hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Aida S. Budiman dan juga Ibu Filianingsih Hendarta. Serta seluruh hadirin tamu undangan yang telah hadir dalam acara hari ini. Bapak Ibu saya boleh buka dengan pantun ya. Karena tadi Pak Peri juga pantun, saya juga harus ikutan pantun nih. Pagi-pagi ke pasar pagi, tidak lupa beli ragi. Hari ini kita kumpul di sini, siap wujudkan optimisme, komitmen, sinergi. Baru bikin tadi Pak, karena baru dengar OKS kan. Hah? Begitu Pak Peri, jadi terima kasih karena Pak Peri sudah membuka dengan begitu semangat ya. Kita jadi lebih optimistis pastinya karena sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Peri tadi. Kita punya banyak sekali modal untuk bisa menjadi bangsa yang optimis. Menatap hari-hari ke depan meskipun kita tahu ada banyak tantangan yang terkadang di luar kendali kita. Ketidakpastian global, fragmentasi antar negara dan sebagainya. Tapi dengan semangat optimisme, komitmen that we have to do our best seperti yang Pak Peri katakan. Dan yang pastinya sinergi. Memang kata-kata yang tampaknya klasik dan mudah untuk diucapkan tapi terkadang implementasinya sulit. Oleh karena itu pada hari ini kita kembali meneguhkan komitmen kita untuk bersama-sama bersinergi. Mewujudkan apa yang kita ingin laksanakan yaitu kita menjadi bangsa dengan ekonomi yang tangguh, mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita akan mendalami Laporan Perekonomian Indonesia 2025 dengan mengundang 3 narasumber untuk bergabung dalam diskusi panel kita pada hari ini. Langsung saja Bapak Ibu saya persilakan naik ke atas panggung. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Aida S. Budiman. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga mengundang Chief Technology Officer Danantara, Bapak Sigit Puji Santosa. Kami persilakan Bapak Sigit untuk bergabung. Bapak Sigit. Dan narasumber kita berikutnya adalah Head of Policy and Strategy Hyundai Motor Asia Pacific HQ. Ada Bapak Hanif Rizky, silakan Bapak. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Hari ini kita akan mendengarkan perspektif yang pastinya sangat komprehensif dari setiap narasumber. Masing-masing narasumber akan menyampaikan pemaparannya terlebih dahulu selama 15 menit. Kemudian kita akan open Q&A dengan para audiens ya untuk mendalami lagi apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Pertama-tama, Ibu Aida selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia akan memaparkan tentang sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Pastinya kita sudah sama-sama menantikan Bu apa yang akan disampaikan oleh Bu Aida. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Agus Marto, seluruh Dewan Gubernur, ada Bu Miranda, Bu Fili, Pak Anggito, semuanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan tentunya para narasumber, Mbak Sylvia, mau ke Bandung lewat Bekasi. Cakep. Izinkan saya memulai presentasi. Cakep. Tadi Pak Gubernur sudah cerita OKS, optimisme, kemudian komitmen dan sinergi. Jadi sekarang tugas saya kata Pak Gubernur untuk menceritakan dengan lebih detail lagi tentang OKS tersebut. Saya akan mencoba untuk berfokus kepada resep.
Resep apa? Resep bagaimana Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan sehingga Indonesia bisa tangguh dan mandiri menghadapi kondisi global yang sangat dinamis. Saya mulai dengan slide yang pertama, ini kondisi global, ada 5 karakteristik ekonomi global yang perlu kita perhatikan, mulai dari Amerika yang terus-menerus melakukan perang tarif sampai dengan aset digital yang juga menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan. Ini menyebabkan kami masih melihat prospek ekonomi global dalam 2 tahun ke depan masih diliputi dengan ketidakpastian. Indikator terkini ada di sebelah bawah, itu menunjukkan bagaimana ketidakpastian dari indeks geopolitical maupun juga trade dan juga pasar keuangan terus bergerak dengan volatile dan juga beberapa menunjukkan peningkatan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, prospek perekonomian global 2025 sampai 2027 masih berkisar sekitar 3,2 sampai 3,3%. Belum banyak perubahan. Yang menjadi menarik di sini adalah divergensinya, yaitu untuk negara maju kelihatan meskipun sedikit menunjukkan tren peningkatan. Ini akibat dari investasi teknologi dan AI, tetapi untuk negara berkembang akibat dari dampak tarif dan juga pasar keuangan, khususnya 2 negara besar, Tiongkok dan India justru mengalami penurunan trennya, dan untuk ASEAN 5 maupun Latin Amerika syukurnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dan kemudian bagaimana kita melihat prospek perekonomian Indonesia? Optimis, mudah-mudahan sesuai dengan semua perkiraan. Di slide berikutnya, kuartal ketiga kita tutup dengan 5,04%, berbagai macam indikator yang kami lihat terkini menunjukkan arah perekonomian yang masih lebih baik dibandingkan kuartal ketiga, sehingga tadi disampaikan pertumbuhan ekonomi range-nya perkiraannya masih berkisar 4,7 sampai 5,5% dan terus mengalami peningkatan. Inflasi terjaga terkendali dalam sasaran, ini konsisten dengan kebijakan moneter, kemudian koordinasi dengan fiskal maupun untuk sinergi ketahanan pangan. Transaksi berjalan baik, juga termasuk tadi cadangan devisa. Yang menjadi PR adalah kredit perbankan, mudah-mudahan terus bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian, selain untuk melihat bagaimana proyeksi 2 tahun ke depan, kami juga melakukan proyeksi untuk jangka menengah. Dengan menggunakan tentunya model ekonomi jangka panjang, di situ kita melihat bagaimana variabel yang disebut dengan akumulasi kapital, kemudian juga tenaga kerja dan peningkatan produktivitas yang kami buatkan skenario melalui berbagai macam asumsi seperti implementasi PSN-nya pemerintah, investasi hilirisasi maupun pada sektor lainnya, peningkatan SDM dan termasuk peningkatan produktivitas, dan menunjukkan sebetulnya ada kemungkinan Indonesia itu bisa tumbuh di atas baseline dan menuju pada super optimis, dan ini akan mendukung kepada pencapaian Indonesia Maju 2045. Tapi apa ya kuncinya untuk menuju ke sana? Makan bubur di pagi hari untuk maju lebih cepat, mari kita bersinergi. Di slide selanjutnya, apa sih sinergi yang kita lakukan? Tadi Pak Gubernur cerita, namanya adalah sinergi transformasi ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Sinergi yang pertama ini tidak boleh ditawar, yaitu adalah bagaimana kita menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan. Karena tidak akan mungkin ada sinergi-sinergi berikutnya tanpa terjadinya stabilitas dari makroekonomi dan keuangan. Tetapi stabilitas apa yang kita inginkan? Stabilitas yang dinamis, yang menjaga harga tapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sekaligus bisa memastikan dampaknya kepada masyarakat secara banyak. Itulah yang disebut dengan Sumitronomics, dan ini kami masukkan ke dalam sinergi kedua, yaitu pertumbuhan lebih tinggi, berdaya tahan melalui hilirisasi yang berbasis industri tapi juga ada reformasi struktural plus ekonomi kerakyatan. Kemudian yang ketiga, tidak bisa tumbuh di sinerginya tadi yang nomor 2 kalau tidak ada pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Dan kemudian juga tentunya kita harus menggunakan digitalisasi sehingga ekonomi dan keuangan digital itu juga menjadi kunci, sekaligus kalau mau maju menjadi negara yang besar, kita harus tetap menjaga kerjasama ekonomi yang kita fokuskan kepada bilateral dan regional, sehingga mudah-mudahan bisa menuju kepada stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi, dan kemudian penciptaan lapangan kerja. Ini kami analogkan seperti kuda untuk yang 5 sinergi tadi, karena dia akan menarik NKRI menuju lebih maju. Nah, saya sekarang akan berbicara fokus kepada
kuda kedua dan kuda ketiga, yaitu sinergi yang membuat pertumbuhan ekonomi. Seperti apa ya di slide berikutnya? Kalau kita berbicara tentang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan hilirisasi, maka ada beberapa kebijakan yang perlu kita lakukan. Kebijakan industrial yang kemudian berfokus kepada hilirisasi, yang kita fokuskan kepada komoditas utama, ada 8, dan ini kami melakukan koordinasi dengan KL, dengan Prof. Sigit, dengan semuanya. Ini adalah beberapa komoditas seperti nikel, tembaga, boksit, timah, rare earth, kelapa sawit, kelapa dan rumput laut. Tapi kemudian pelaksanaannya harus kita buat dengan dua approach. Yang pertama adalah industri padat teknologi, ini untuk meningkatkan level dari pertumbuhan ekonomi kita. Tapi berikutnya adalah industri padat karya, karena kita harus memastikan bagaimana ekonomi kerakyatannya. Dan bahkan harus ada kebijakan reformasi struktural, yaitu memperbaiki iklim investasi, birokrasi, infrastruktur, dan juga kerjasama lainnya. Mengapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Di slide selanjutnya, kalau kita lihat di paling kanan bawah grafik, kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, kita pilih satu sektor tersebut harus bisa menjadi kuda. Kuda apa? Menarik input dari sektor lain untuk masuk ke dalam sektor tersebut, dan hasilnya juga akan menjadi input untuk sektor selanjutnya. Kalau di ekonomi namanya backward and forward linkage. Dari 62 negara rata-rata ternyata sektor yang paling tinggi itu adalah sektor manufaktur. Apalagi kalau kita melakukannya dengan teknologi menengah dan tinggi. Itu sebabnya di kiri atas dari grafik ada banyak negara, baik dari negara maju maupun negara berkembang, melakukan kebijakan industrialisasi dengan targetnya high-tech manufacturing dan juga manufacture yang berbasis komoditas, energi dan makanan. Ini penting karena di sebelah kanan kita lihat ternyata negara-negara yang mempunyai produk yang bervalue value added-nya baik dengan kombinasi ekspor manufaktur terhadap total ekspornya, ternyata itu adalah negara-negara yang maju. Kita bisa lihat di sebelah kanan atas sana, negaranya itu ada Korea, Singapura, Jepang, Jerman, China, dan bahkan Amerika. Dan kemudian di paling kiri lagi sebelah bawah itu ternyata menunjukkan nilai tambah manufacture medium high tech terhadap ekspornya berkorelasi positif dengan pendapatan per kapita. Jadi kuda kedua menunjukkan kalau kita mau maju dan ada ekonomi kerakyatannya, hilirisasi berbasis industri dan juga memastikan reformasi struktural. Berikutnya, perkembangan daripada hilirisasi tadi yang berbasis industri tidak bisa tidak harus dilengkapi dengan kuda ketiga pada slide berikutnya. Jadi kita harus punya model bisnis hilirisasi yang diperkuat, yang dia mempunyai kelayakan usahanya sehingga bisa mempunyai sumber pembiayaan. Tentunya juga ada insentif fiskal dan juga nanti dukungan bauran kebijakan Bank Indonesia yang akan saya ceritakan kemudian. Kenapa Bapak Ibu sekalian di pie chart yang sebelah kanan itu menunjukkan angka-angka terkini, kalau kita hanya tergantung dari fiskal, dari Danantara, maka baru bisa memberikan sekitar 14% dari komposisi keperluan pembiayaan kita untuk tadi pergi kepada skenario yang super optimis. Sehingga kita harus tergantung dari sumber pembiayaan lainnya, baik dari perbankan, kemudian juga pasar modal, bahkan juga keberhasilan daripada dunia usaha sendiri. Nah inilah yang paling penting untuk dilakukan, sehingga juga dalam KSSK tugasnya bagaimana kita terus menjaga supaya pembiayaan itu tersedia bagi perekonomian. Terakhir tentunya bagaimana arah kebijakan Bank Indonesia di slide berikutnya. Tadi Pak Gub sudah sampaikan kami terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi dengan tetap menjaga stabilitas, kemudian bersinergi dengan pemerintah, KSSK dan para pelaku ekonomi lainnya. Dari 5 bauran kebijakan Bank Indonesia yang dilakukan, 4 diantaranya berwarna hijau, yaitu yang makroprudensial, kemudian juga sistem pembayaran, kemudian pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi keuangan inklusif dan berkelanjutan. Artinya terus mendorong ekonomi, sementara yang moneter harus melakukan balancing antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Itu yang dilakukan. Persisnya apa di slide berikutnya yang tadi disampaikan oleh Pak Gub, bahwa sebetulnya secara dukungan untuk bauran kebijakan di moneter sudah dilakukan slide sebelumnya
adalah terkait dengan penurunan suku bunga atau BI rate yang sudah mencapai 150 basis point. PR-nya sekarang adalah transmisinya di perbankan untuk suku bunga deposito maupun suku bunga kredit sehingga bisa untuk menaikkan demand daripada perekonomian. Stabilitas nilai tukar itu harga mati, dan yang saya ingin sampaikan adalah tentang likuiditas 345. Ini adalah likuiditas, kalau boleh slide sebelumnya, bukan slide yang ini, ya terima kasih. Di mana tadi ada kita menurunkan SRBI, pembelian SBN dari pasar sekunder, dan juga KLM. Bapak Ibu, untuk SRBI seperti disampaikan fungsinya 3. Yang pertama sebagai instrumen moneter, kedua sebagai pendalaman pasar keuangan, dan yang ketiga adalah untuk menarik capital inflows. Jadi kadang-kadang SRBI harus kami lakukan adjustment untuk memastikan bagaimana capital inflows bisa terjadi. Apakah memang akan ada kenaikan penarikan uang dari bank ke dalam Bank Indonesia? Betul. Tetapi kalau dilihat di sini nomor 3 Bapak Ibu sekalian, SRBI kita itu terus kita turunkan posisinya. Dan bahkan sebetulnya kalau melihat likuiditas itu harus dikawinkan keseluruhan dari instrumen. Jangan hanya melihat SRBI, tapi tadi juga pembelian SBN maupun KLM yang sekarang ini sudah mencapai 397,9 triliun rupiah. Dan tentunya juga berbagai macam bauran kebijakan Bank Indonesia lain terus akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian sebagai pengantar, kalau mau kuat harus minum jamu. Mari kita bersinergi untuk Indonesia maju. Terima kasih. Cakep, baik. Terima kasih Bu Aida atas pemaparannya. Tadi sudah disampaikan ya soal tantangan global, kemudian juga sinergi transformasi ekonomi dari 5 area prioritas yang sudah disampaikan oleh Bu Aida. Salah satunya tadi adalah soal pertumbuhan yang lebih tinggi dengan cara hilirisasi melalui industri. Kita ingin mendalami soal itu dan di sini sudah ada Prof. Sigit. Kita ingin tahu Prof. Sigit bagaimana strategi untuk hilirisasi supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu kami persilakan kepada Prof. Sigit. Terima kasih moderator Mbak Saskia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur BI, Pak Peri Warjio dan bersama jajaran BI. Yang kami hormati Bapak Ketua LPS, Pak Prof. Anggito Abimayu, Bapak Agus Martowardoyo sebagai mantan Gubernur BI dan juga cukup banyak posisi di BUMN sebelumnya dan keuangan. Juga teman-teman industri perbankan, teman-teman narasumber hari ini. Jadi mungkin ini pas sekali nih. Dari yang disampaikan oleh Bu Aida tadi cukup banyak dari strategi finansial dan moneter yang bisa mendukung hilirisasi. Nah kami di Danantara alhamdulillah walaupun hampir setahun kita memang menggodok bentuk korporasi Danantara ini memang cukup lama. Hampir sekitar awal Maret 2024 setelah beliau menang di pemilu. Jadi bagaimana kita strategi hilirisasi untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih kuat. Kami ada beberapa hal, mungkin langsung ke berikutnya. Beberapa yang kami strategikan di sini adalah terkait dengan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada banyak global kompetisi, kemudian downstreaming sendiri memerlukan ekosistem dan support yang lebih tinggi, yang lebih kuat, dan juga yang terakhir adalah manufacturing depth. Jadi kedalaman tingkat manufacturing kita nanti akan kita bahas bagaimana hilirisasi level. Ini yang harus kita kejar. Kalau selama ini kita melihat bahwa level hilirisasi hanya di level 1, level yang paling primitif, eksplorasi dan kemudian mungkin smelting pun juga masih terbatas, kita harus maju sampai ke level 2, 3, dan 4. Kemudian ada 3 strategi. Jadi 3 strategi, ada 3 pilar yang harus kita kejar, yang kita kerjakan di Danantara. Yang pertama adalah tentunya tadi disampaikan oleh Bu Aida juga tech driven industry. This is a must. Nggak bisa lagi kita sebagai tukang jahit, nggak bisa lagi sebagai tukang assembly saja. Kita harus masuk tidak hanya di bagian hilir sekali, tapi masuk ke bagian hulunya juga. Sama midstream, ini yang harus kita jalankan. Itu memerlukan support teknologi yang cukup kuat. Kemudian yang kedua tentunya apapun yang kita kejar, kalau tidak ada regulatory support, tidak akan bisa kita jalankan dengan baik.
Regulatory support ini harus memberikan kepastian hukum, kepastian strategi yang jangka panjang. Tidak boleh hanya short term, bahkan medium term pun nggak bisa. Kemudian yang terakhir, yang pilar ketiga adalah policy and financing alignment. Nah ini terima kasih Bu Aida, teman-teman di BI sudah memberikan cukup banyak overview dan juga polisi-polisi yang akan mendukung proses hilirisasi ini. Terakhir nanti kita akan bahas bagaimana roadmap untuk hilirisasi ini. Ini kita akan bahas beberapa constraint, kita akan bahas bagaimana men-scale up ekosistem dan bagaimana kita membangun advance manufacturing yang cukup tinggi. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama tentunya kita akan bahas berikutnya terkait dengan industrialisasi dan downstreaming. Kebetulan kami membangun di Danantara ini ada 3 badan, ada tiga pilar. Yang pertama adalah Chief Operating Officers yang menangani existing BUMN, kemudian Chief Information Officers yang menangani investments, apakah current ataupun future investments. Nah yang ketiga menangani teknologi. Kenapa? Karena Bapak Presiden memang menyadari bahwa tanpa teknologi sejauh apapun kita bekerja akan mungkin sulit kita mencapai economic growth yang tinggi yang beliau harapkan. Nah, di City Office kami ada satu managing director yang khusus menangani hilirisasi dan industrialisasi. Nanti akan kita bahas bagaimana di industrialisasi kita cukup parah. Tahun 2000 awal atau mungkin di 97-98, manufacturing sektor kita kontribusi terhadap PDB ada 33%. Saat ini 17-18%, dwindling down and going fast. Nah, ini harus kita cegah, harus kita rubah trajektorinya dengan cara bagaimana ada beberapa fase-fase yang harus kita jalankan. Yaitu yang pertama adalah kita bahas terkait dengan yang pertama adalah bagaimana kita memperkuat supply chain, rantai pasok. Kemudian kita juga harus paham rantai pasok kita memang luar biasa cukup banyak, apalagi teknologi tinggi. Itu constraint-nya cukup banyak. Nah, kita harus juga berbaik-baikan dan melihat situasi geopolitik dunia. Kemudian kita juga harus paham kompetisinya seperti apa. Nah ini yang harus kita kerjakan. Nah nanti kalau sudah mulai masuk ke stable dan sustain industry, itu biasanya nanti kan kita akan ditagih ke fase di mana udah meminta untuk memaksakan decarbonization imperatifnya seperti apa. Ini kita coba lihat constraint kita di downstreaming dulu. Jadi ini kita harus lihat kondisi awal kita. Manufacturing depth. Manufacturing depth di kedalaman dari manufaktur kita, kayak kita sampaikan tadi, sebagian besar memang ada di bagian either hulu sekali, hanya eksplorasi kalau mineral, atau bagian yang paling hilir sekali, assembly. Nah ini yang harus kita fill in di dalam ini adalah di bagian awal ini. Kalau kita product development, nanti teman-teman dari Hyundai akan sampaikan, kita harus masuk ke bidang-bidang di mana kita R&D, product development, itu harus kita bahas di bagian awalnya. Kemudian di bagian berikutnya adalah development sendiri. Development ini memerlukan know-how dan teknologi yang cukup tinggi, termasuk manufacturingnya. Nah kalau kita hanya mendapatkan komponen-komponen dari luar negeri kemudian kita assemble, kita tidak akan bisa memetik ekonomi growth yang tinggi. Jadi kami pada saat kita mengecek bagaimana kita mencapai 8%, kami coba menggunakan model teman-teman di Bappenas, input output models untuk economic growth. Kita cek, kita injek berapapun, ternyata juga hovering around 5-6% Pak. Kita injek 20 billion, 60 billion, 100 billions, ternyata sama. Kemudian kita cek, dari mana nih, kenapa ini hanya sampai nggak satu digit pun juga nggak nyampe. Ternyata memang roadmap kita memang saat-saat kemarin ini lebih banyak ke bagian hilir sekali, bagian assembly sekali. Yang economic multiplier efeknya hanya mungkin sekitar 1,6 sampai 1,9. Padahal
Kalau kita melakukan full cycle manufacturing, multiplier effect kita bisa sampai 12 kali. Bahkan kalau kita sampai ke produk teknologi tinggi, seperti semiconductor misalkan, itu bisa 30-38 kali. Nah ini yang mungkin harus kita rubah, ternyata betul. Begitu kita tweak economic modelnya, kita tweak sampai 3 atau 4 sehingga kita bisa masuk ke bagian R&D-nya. Kalau manufacturing masih terlalu mahal, mungkin bagian iteratif prototyping sampai ke ini. Ternyata dengan injeksi 60 sampai 70 billion dollars, kita bisa cukup dapat signifikan growth yang bisa sampai 1 sampai 2%. Artinya memang strategi kita harus berubah. Nah kemudian export structures ini export structure ini juga kita harus melihat bagaimana proses dari manufacturing good ini harus kita konsentrasikan. Kemudian logistik dan connectivity. Nah ini cost yang cukup besar ini logistik performance index kita 2018 ke 2023 kita turun sampai 17 poin, 17 rankingnya kita. Nah ini kita harus perbaiki, ini mengendalikan bahwa higher cost manufacturing di Indonesia. Kemudian institutional quality dan kompetisi. Nah kompetisinya tentunya kita harus tidak boleh berpaku berdiam diri. Nah sekarang masuk ke berikutnya, ke 3 pilar yang akan kita kejar tadi. Nomor 1 adalah tax driven downstreaming. Tadi kami sampaikan kita akan membangun industri yang memiliki konsep full cycle development. Di antara nanti kalau kita bicara tentang semiconductor misalkan, kita akan bicara dari mulai silika, kemudian smeltingnya, kemudian masuk ke desain, chip desainnya, kemudian foundry manufacturing sampai ke produk apa yang akan kita bangun. Nah, kita sudah siapkan infrastruktur ini, kemudian reformasi untuk agar kita lebih kompetitif. Tadi kami sampaikan banyak sekali reformasi yang kita lakukan. Tadi Bu Aida juga sudah sampaikan reformasi financial, reformasi hukum, legal dan lain-lain harus kita jalankan. Kalau ini tidak dijalankan, kemungkinan besar kita akan jalan di tempat. Kemudian policy dan financial alignment. Nah, kalau kita lihat, ini mungkin langsung ke berikutnya. Langsung aja ke study case berikutnya. Nah di sini, ini study case yang kita mungkin akan membangun program yang sangat kolosal. Ini 100 gigawatt solar panel, pembangkit listrik tenaga surya. Coba kalau kita lihat di sini, kami sampaikan tadi ada 4 level hilirisasi. Hilirisasi level 1 itu hanya masuk di bagian smelting saja. Jadi kita eksplorasi silikanya, kita kemudian smelting menjadi ingot. Nah ini level 1. Multiplier efeknya mungkin 1,2, 1,3, mungkin 1,5 maksimum. Kemudian level 2, kita rubah dari ingot menjadi bahan baku yang bisa mensuplai untuk elektronik, semiconductor, ataupun untuk photovoltaics. Ini level 2. Level 3 adalah menjadi komponen PV itu sendiri. Komponen level 4 tentunya kita jadikan satu sistem yang lengkap menjadi pembangkit bersama sistem yang lain. Nah inilah kalau kita hanya masuk di level 1, bahkan mungkin level setengah karena kalau kita dilakukan smelting, maka ekonomi kita akan sangat rendah. Kalau kita sampai ke PV, itu multiplier di sini ada 38 kali ekonomi multiplier efeknya. Nah ini program ini kami akan jalankan segera. Ini akan mengurangi kalau kita lihat biaya pokok produksi listrik kita, kalau yang diesel terutama itu cukup tinggi ya sampai 14.000, kalau yang air mungkin ratusan rupiah, tidak ada 1.000 rupiah. Nah ini yang harus kita jalankan dengan PLTS ini, memang investasi awal cukup tinggi, kita coba kurangin subsidi. Daripada subsidi kita lakukan sustain subsidi setiap tahun, lebih baik kita ambil, kita investasikan di sini, berikutnya kita langsung mendapatkan ekonomi impact yang cukup tinggi. Ini yang akan kita jalankan, ada 18 yang akan segera kita lakukan groundbreaking, dan kita akan kita bahas nanti mungkin di bagian diskusi. Next.
Saya masuk ke next, berikut satunya lagi. Nah ini triangulation strategy di Danantara. Pada saat kita membangun Danantara, kita akui bahwa industri kita, BUMN kita banyak sekali yang tidak efisien. Maka kita lakukan super holding. Kita bangun super holding Danantara ini. Itu satu pilar pertama adalah industri harus kuat. Tax driven industri di situ. Yang kedua adalah pilar di mana kita tuh financing. Nah, financing di sini apakah public finance ataupun private capitals. Ini harus kuat. Jadi aset under management yang ada di Danantara ini kita lakukan leveraging. Nah di sini di bagian paling kritikalnya sebenarnya triangulation ini ada satu komponen yang tadi kami sampaikan di tech drivennya. Jadi ada komponen R&D dan policy development itu harus menjadi satu kesatuan. Kita research, kita lakukan produk dulu, tapi kalau policy kita tetap impor, tidak ada gunanya. Nah ini yang harus kita jalankan. Triangulation inilah yang sekarang jadi pilar kami, sehingga kita ada CEO office mengurusi industrinya, CIO office mengurusi investmentnya, dan CTO office mengurusi teknologinya. Ini triangulation inilah yang kita jalankan. Berikutnya dalam program-program kami short term, tentunya kita ingin membangun fondasi agar semua constraint yang ada termasuk policy, financing dan strategi tadi kita jalankan dengan baik. Medium term kita ingin melakukan scale up ekosistem. Mungkin tadi kami lupa bahwa tech driven di Danantara nanti at some point kita akan segera launching, kita akan bangun koridor industri berbasis teknologi. Koridor industri berbasis teknologi ini nanti akan bisa mensupport future transport technology seperti Hyundai, BYD dan juga nanti ada Mopnas, semiconductor technologies, kemudian ekosistem yang ada. Ini mid term. Long term kami harus bisa berkompetisi. Berkompetisi dalam arti tidak hanya jago kandang, kita harus bisa masuk ke regional dan juga kita harus masuk ke pasar global. Kira-kira demikian kami yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut pada saat sesi diskusi. Baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih Prof. Sigit, kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Sigit. Jadi akhirnya kita mendengarkan ya, dengan pasti 3 pilar strategi hilirisasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Danantara. Tadi sudah disebutkan bagaimana tech driven downstreaming itu menjadi pilar yang pertama, kemudian juga reformasi struktural, dan yang ketiga adalah bagaimana policy and financing alignment. Nah, salah satu ekosistem dari industri yang sedang berkembang di Indonesia adalah industri kendaraan listrik. Dan di sini sudah ada Pak Hanif yang akan menyampaikan soal strategi industri kendaraan listrik untuk bisa mendukung ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu kami persilakan kepada Pak Hanif Rizky untuk memulai pemaparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Menteri. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dari moderator. Salam untuk Bapak Gubernur BI, Bapak Peri, lalu Ketua Dewan Komisioner LPS Pak Anggito, dan pimpinan BI yang lain. Izinkan saya dari Hyundai Motors Indonesia untuk menyampaikan presentasi kami hari ini mengenai upaya Hyundai dalam membangun sustainable EV industry di Indonesia. Mungkin boleh next. Di pagi ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama mengenai bagaimana kita mengoverview Hyundai sendiri pembangunan kelanjutan EV di Indonesia melalui fokus kami yaitu carbon neutrals, downstreaming dan juga pendalaman manufacture di Indonesia. Selanjutnya kita akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Hyundai sampai hari ini untuk melakukan pendalaman manufacture di Indonesia. Lalu juga apa yang menjadi tantangan bagi kami dalam mengembangkan EV industri yang sustainable. Lalu juga harapan kami untuk bisa terus bersinergi dengan pemerintah dan industri agar industri EV ini tetap bisa berdaya saing. Dan poin penting terakhir mungkin tadi disampaikan bahwa kita juga perlu membangun closed cycle untuk ekosistem EV ini melalui baterai life cycle management. Next. Mungkin saya sedikit mengoverview Pak, izin untuk menyampaikan bahwa
sesuai dengan ketentuan perjanjian Paris Agreement bahwa ditargetkan untuk menahan kenaikan suhu sampai dengan 2%. Menanggapi hal ini, banyak negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia berkomitmen untuk mencapai carbon neutral di 2060. Untuk itu kami melihat dari Hyundai bahwa komitmen kolektif ini yang bisa mendasari urgensi untuk adopsi kendaraan listrik di Indonesia khususnya. Next. Dan sebagai tambahan juga Indonesia telah memiliki strategi hilirisasi yang menjadi kekuatan utama kita untuk mengembangkan industri EV di Indonesia melalui komoditas nikel salah satunya. Kita meyakini bahwa nikel Indonesia ini menjadi salah satu mineral paling strategis untuk transisi energi global dan kita sangat bersyukur bahwa Indonesia memiliki reserve nikel yang cukup besar sehingga kita dapat memenuhi baik kebutuhan dalam negeri maupun global. Dan kedepannya proyeksinya nikel ini akan terus berlipat ganda penggunaannya termasuk untuk kebutuhan untuk EV battery. Next. Dan saya mencoba untuk menyampaikan kembali overview bahwa di potensi nikel ini sangat besar tidak hanya di Indonesia tapi di global juga. Dan Indonesia itu memiliki dua critical minerals yang sangat strategis digunakan untuk baterai, itu nikel dan kobalt. Karena kobalt kita juga salah satu yang terbesar reserve-nya di dunia. Dan saat ini penggunaan baterai nikel di global itu balance dengan salah satu teknologi lain yang baterai LFP. Tapi di negara-negara advance EV seperti US maupun negara-negara di Eropa, memang mereka lebih favor untuk menggunakan nickel based batteries. Next. Nah, di sini saya mau coba sampaikan apa yang Hyundai sudah lakukan untuk Indonesia dan sudah kita jalankan saat ini adalah kita melakukan investasi di hilir dari produksi kendaraan listrik. Jadi kita mulai dari pembuatan baterai sel sampai dengan EV manufacturing dan juga ekosistem chargingnya. Dan kedepannya kita juga berharap bisa berkolaborasi atau bersinergi dengan Indonesia untuk mengembangkan reuse dan recycling dari baterai EV tersebut. Total investment yang sudah kita tanamkan di Indonesia sampai dengan 2025 itu sebesar 1,7 billion US dollar dan ini semuanya terfokus terhadap core parts dari EV value chain. Next. Lalu ini sebagai gambaran lokalisasi dan value chain dari Hyundai Motors di Indonesia. Saat ini untuk local supplier tier 1 kita ada sekitar 80 perusahaan, itu small medium enterprises. Lalu kita juga memiliki produksi baterai sel sendiri dan modul dan pack dan kendaraan. Sampai dengan hari ini untuk ekspor Hyundai itu sudah sampai dengan 70.000 unit per tahun. Dan kita ekspor ke 70 negara di wilayah Amerika Selatan, Middle East, Afrika dan juga Asia Pasifik. Next. Lalu untuk EV production sendiri secara global Hyundai memiliki target untuk meningkatkan bauran produksi EV-nya sebesar 29% di 2030 dan kita akan menyiapkan tambahan-tambahan model yang EVs ke depannya dan untuk Indonesia sendiri kita sudah memulai produksi Ioniq 5 itu adalah salah satu mobil EV yang pertama kali dibuat di Indonesia. Lalu di tahun 2024 lalu kita mengintroduce dan memproduksi Kona EV. Kona EV ini salah satu EV pertama yang menggunakan baterai buatan Indonesia. Dan saat ini kita sudah mencapai tingkat kandungan dalam negeri sebesar 80%. Next. Lalu untuk spesifik EV value chain kita memiliki perusahaan HLE Green Power, yaitu joint venture antara Hyundai dengan LG Energy Solutions. Ini adalah salah satu pabrik nickel based battery pertama yang
established di ASEAN dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa ini adalah salah satu driver ekonomi untuk pertumbuhan industri di Indonesia. Jadi apa saja yang sudah kita kerjakan di perusahaan baterai ini, pertama kita menyiapkan generasi pertama dari engineers yang spesifik specialized untuk NCM battery. Jadi ini benar-benar adalah salah satu keinginan kita untuk memberikan added value terhadap SDM di Indonesia. Lalu yang kedua juga kita melakukan ekspor dari baterai sel kita ke Korea dan juga India dengan total ekspor di tahun 2024 sebesar 1,17 billion US dollars. Dan itu menempatkan kita menjadi salah dua di eksportir terbesar di tahun 2024 di Jawa Barat. Oke, next. Lalu sebagai bagian dari ekosistem kita juga sudah mengembangkan EV charging infrastructures. Jadi Hyundai menyiapkan tidak hanya untuk customers, tapi kita juga membangun public charging yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh Hyundai, tapi oleh brand-brand EV lainnya. Kita investasi di charger di area perbelanjaan maupun di rest area di highway, seperti itu. Oke, next. Lalu memang sebagai catatan, memang sedikit ada tantangan bagi kami untuk mendevelop industri yang sustainable untuk EV ini adalah salah satunya kebijakan yang mungkin di tahun 2004 yang membolehkan untuk mengakselerasi impor CBU EV waktu itu. Dan pada saat itu sedikit ada pergeseran, awalnya produk EV yang populasi untuk nickel based battery itu hampir 50% di tahun 2023, tapi di tahun 2004 sedikit bergeser karena produk-produk menggunakan baterai LFP ini memang secara harga jauh lebih kompetitif. Jadi ada pergeseran sedikit dan next. Dan harapannya ke depan secara industri dan pemerintah kita bisa bersinergi dalam pembuatan kebijakan yang lebih sustainable untuk pertumbuhan EV khususnya yang memiliki nilai tambah yang lebih besar. Dan harapan kami agar kita bisa memfokuskan kembali bahwa untuk mendorong hilirisasi khususnya nikel di Indonesia dan memperdalam manufacturing sektor kita. Next. Dan ini poin terakhir juga yang ingin kami sampaikan bahwa sangat penting untuk kembali kita memikirkan ke depannya mengenai baterai life cycle karena sampai saat ini memang hampir kebanyakan baterai EV setelah selesai dipakai itu hanya didispose. Jadi kedepannya ada area baru yang mungkin bisa dikembangkan yaitu recycling, di mana kita bisa mengolah kembali materials, khususnya critical material seperti nikel, kobalt maupun manganis untuk bisa digunakan kembali di dalam pembuatan baterai EV. Next. Jadi beberapa negara-negara major EV market seperti US, Eropa maupun China saat ini sudah mulai berinvestasi secara besar untuk fokus menumbuhkan industri recycling dan harapan kami juga ke depannya Indonesia bisa mulai mengejar fase yang sudah dilakukan di negara-negara tersebut karena kita memiliki keunggulan, salah satunya adalah kemampuan kita untuk refining dari nickel materials dan other critical minerals. Dan sebagai perbandingan untuk harga recycling value dari baterai itu memang ada dua, ada yang LFP itu secara value agak sedikit lebih rendah karena hanya lithium saja yang bisa di-recover sejauh ini. Untuk NCM sendiri karena memiliki 4 critical minerals, jadi recycling value-nya cukup tinggi atau double melebihi dari LFP itu sendiri. Next.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini dan selebihnya mungkin akan kita diskusikan lebih jauh. Tapi dari Hyundai kami berharap untuk bisa terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem EV yang lebih berkelanjutan khususnya dan memperdalam manufacturing industri di dalam negeri sehingga Indonesia tidak hanya menjadi market dari EV itu sendiri tapi juga bisa menjadi regional hub untuk manufacturing EV di kawasan maupun di global. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanif, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pesannya jelas sekali ya, memang dibutuhkan sinergi. Di sini sudah ada 3 narasumber yang sebetulnya mewakili sinergi yang kita harapkan. Ada dari Otoritas Moneter, BI di sini, kemudian dari Super Holding BUMN ada Danantara. Dan kita sudah mendengarkan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh pelaku swasta. Tadi sudah jelas bahwa dari pelaku swasta khususnya untuk industri kendaraan listrik yang memang paling dibutuhkan adalah kebijakan yang lebih sustainable. Karena ini membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa sampai menjadi industri yang stabil dan bisa menjadi hub kan, regional hub di kawasan ASEAN itu adalah goalnya. Oleh karena itu kita butuh sinergi yang berkepanjangan juga. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, karena di sini sudah ada 3 narasumber yang mewakili sinergi yang akan kita bahas hari ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai laporan perekonomian Indonesia 2025 dan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, terutama soal hilirisasi berbasis industrialisasi, kami persilakan untuk mengacungkan tangannya dan bertanya. Ada 1, kita persilakan untuk 3 penanya, 2, 1 lagi 3 penanya. 1 lagi, 3 penanya. Ibu Yuliani bertanya juga? Oke, berarti 1, 2, 3 ya. Saya persilakan dulu kepada yang di depan. Mohon memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Ya. moderator. Saya Bastian dari Kementerian UMKM. Ya, cukup menarik ini dari para narasumber, terutama untuk hilirisasi. Ini mohon maaf, ini pertanyaan untuk Pak Profesor Sigit terkait hilirisasi. Saya cukup menarik juga Pak terkait fotovoltaik PV yang akan dikembangkan di Indonesia. Setahu saya memang selama ini land sering ya manufacturing atau memasang fotovoltaik dari atau mengassembly atau seperti apalah Pak ya, karena land yang setahu saya yang sudah mengembangkan. Dan tadi Bapak menjelaskan bagaimana untuk mengembangkan fotovoltaik di Indonesia, itu bagaimana itu Pak pengembangannya, apakah dengan yang existing? Setahu saya di Batam sudah ada perusahaan cukup besar yang membangun. Ya saya pernah menanyakan sama teman saya, kebetulan ada yang di land, katanya waktu pendirian ikut, nah itu apa peran land, saya melihatnya kurang banyak ya, kurang land. Dan juga di kita ini saya kebetulan di Kementerian UMKM, ya itu juga bagaimana Pak untuk rantai pasoknya, apakah di situ ada peran UMKM. Kemudian yang kedua untuk semikonduktor, ya ini memang cukup ya potensinya cukup besar ya, Bapak tadi menyatakan nilainya bisa 38 kali gitu Pak ya untuk kita nilai tambah kita untuk kontribusi ke PDB. Ya kami melihat ini, kebetulan ada teman-teman saya ya yang memang ahli desain chip, desainnya ya. Jadi mereka itu seringnya dipesan sama perusahaan-perusahaan luar negeri desainnya, buat desain. Nah ini bagaimana strategi dari Danantara nih Pak untuk sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini bisa dioptimalkan kan. Memang sekarang ini dari anak-anak muda yang lulus perguruan tinggi juga banyak kerjanya di luar itu. Karena di sini pekerjaannya kurang gitu kan. Sehingga kurang optimal, sehingga dengan ada Danantara tentu akan potensinya akan cukup besar. Kemudian yang berikutnya Pak, kami juga melihat di kita ini potensi alat-alat kesehatan itu juga cukup besar ini Pak. Dan sudah ada memang ada UMKM yang sudah membuat komponen-komponen tersebut. Nah ini apakah ada strategi dari Danantara juga ini Pak untuk alat-alat kesehatan, apalagi di Bali sudah didirikan itu ada KEK untuk kesehatan. Dan
potensi dari tourism and wellness itu bagian dari kesehatan. Kesehatan itu juga potensinya cukup besar di negara ASEAN. Ya, terima kasih. Jadi ada 3 ya, soal lane, kemudian optimalisasi SDM dan juga potensi alat-alat kesehatan ditujukan kepada Prof. Sigit. Silakan Prof. Sigit langsung saja dijawab pertanyaannya dari Mas Bastian, Kementerian UMKM. Terima kasih Mas Bastian, ini pertanyaan sangat bagus. Yang pertama terkait dengan photovoltaic, PV. Memang teknologi PV ini luar biasa berkembangnya. Perkembangannya dari mulai yang konvensional, yang non-translucent, menjadi translucent, menjadi double base, double phase dan lain-lain, itu luar biasa. Nah tentunya Indonesia akan ada di mana? Masuk mulai di mana? Menurut saya yang ada sekarang ada di daerah Ketapang itu smelter silika. Kemudian dari situ memang dibawa untuk ke wafer production manufacturing yang ada di Batam. Bahkan ekspor ke Eropa dan lain-lain, ke Eropa dan di Amerika. Nah menurut saya inilah yang harus kita cultivate, kita harus kita sinergikan dengan adanya Danantara Project 100 gigawatt, proyek pemerintah, tentunya kami nomor 1 yang pertama kali land akan kita minta sebagai leading sektor bersama ekosistemnya. Alhamdulillah kita di Danantara udah meeting hampir setiap minggu, kita meeting dengan para ekosistem industri, benar UMKM, tapi kalau kita berikan mereka authority dan juga responsibility itu luar biasa. Bahkan justru dari teman-teman startup base, UMKM base ini yang bisa mendesain apa yang kita sebut dengan modular package yang sangat efisien. Kita mungkin caranya nanti kita buat modul-modul mungkin satu desa atau satu lokasi 1 megawatt. Itu luar biasa. Nah kami kebetulan nanti sudah akan kita lakukan meetings di mana bagaimana kita akan segera kerjakan program besar ini. Land akan menjadi leading sektor bersama ekosistem industri UMKM yang ada di sekitar Jawa dan Bali. Oke. Dan mungkin Sumatera lain. Itu pertama tentang PV. Ya. Yang semiconductor, that's a great idea. Sebenarnya kita membangun 3 fase. 3 fase untuk semiconductor industri ini. Karena memang luar biasa intensif, investment intensif ini. Fase pertama kita bangun chip designs. Chip design ini di mana SDM kita sekarang bangun bersama dengan Kementerian Dikti Saintek, bersama dengan perguruan tinggi, bersama dengan industri, apa saja harus kita siapkan. Nah ini kita bangun di fase pertama, chip design ini investasinya nggak begitu tinggi, tapi kontribusi terhadap satu chips itu 40% income. Karena di situ adalah IP-nya di situ, intellectual property-nya dari situ. 40% kontribusi income ada di IP design, chip design ini. Nah fase kedua kita lompat yang paling hilir sekali. Hilir di bagian packaging. Nah ini kontribusinya hanya 20%, sekarang sudah ada banyak, ada Infineon, ada macam-macam di Batam. Kita setelah ini fase 1 dan fase 2-nya di bagian hilir, kita nanti setelah kuat kita mau ke fase ketiga di bagian foundry. Manufacturing ini hundreds of billion dollars investments. Tapi kontribusi terhadap income juga sekitar 40%. Jadi kalau kita ambil dulu yang fase 1 dan fase 2 tadi 40 dan 20%, 60% udah lumayan itu. Dari 60% dari 38 kali economic impact is a big jump. Jadi kalau kita ambil di packaging saja hanya 20%. Jadi ini yang kita jalankan mungkin dalam 5-6 tahun ke depan fase 3 yang foundry itu akan kita jalankan nanti. Dari mana ininya resource-nya ya kita harus bangun dalam negeri dan mungkin kita juga akan kita undang diaspora itu. Cara China maju bagaimana tahun 90-an dan 2000-an, Mak. Semua diaspora China ditawarkan untuk pulang, diberikan gaji matching bahkan plus 1,2% tambah 20%, pulang semua. Bangun industri. Kita akan lakukan hal yang sama di mana ahli-ahli yang kita hormati dan mereka punya kemampuan ya akan kita berikan fasilitas untuk bangun industri di Indonesia. Yang terakhir, alat kesehatan itu adalah termasuk hilirisasi yang akan kita bangun, apakah itu terhadap obat, apakah terhadap device-nya, karena semua akan secara dengan teknologi, itu bagian dari yang akan ditangani oleh Danantara, Mas. Itu ada
kita ada 18 produk hilirisasi yang pertama, ditambah lagi ada 10 produk hilirisasi yang kedua di 28 nanti, yang kedua ini nanti termasuk alat kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sigit dan terima kasih Mas Bastian. Berikutnya tadi yang kedua di belakang. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemateri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Adi Surya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Republik Indonesia. Saya ada beberapa hal yang menarik dari pemaparan para pemateri tadi yang ingin saya highlight, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah dalam sinergi transformasi kebijakan itu apakah Bank Indonesia juga memperhatikan bahwasanya memasukkan AI atau machine learning dalam proses perumusan kebijakan ke depannya. Terlebih perlu kita ketahui bahwa AI dan machine learning itu sudah mengalami perkembangan yang pesat, khususnya dalam penggunaan model untuk memproyeksi pertumbuhan ekonomi, sistem keuangan, ataupun indikator-indikator ekonomi dan keuangan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tertarik dengan pemaparan yang disampaikan oleh Hyundai Motors Indonesia tadi yang terkait dengan perkembangan electric vehicles di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah Hyundai Motors Indonesia ada membuat suatu rancangan atau blueprint rencana dalam 5 tahun ke depan terkait bagaimana pengembangan EV di Indonesia khususnya dari perspektif Hyundai Motors Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan Danantara. Saya setuju dengan pendapat apa yang disampaikan oleh pemateri bahwasanya memang industri pengolahan atau manufaktur itu menjadi salah satu komponen yang dominan dari sisi lapangan usaha produk domestik bruto. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana strategi dari Danantara untuk memastikan bahwa sumber pembiayaan tetap tersedia dan terus berkelanjutan dalam rangka mendukung proses industrialisasi dan hilirisasi di Indonesia. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi Surya ya. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan ya untuk masing-masing narasumber. Mungkin dari Ibu Aida dulu untuk menjawab sinergi transformasi kebijakan khususnya soal unsur AI atau machine learning, Bu. Silakan. Makasih Mbak Sylvia. Mas Andi, ya Bank Indonesia itu visinya adalah menjadi bank sentral digital terdepan di kawasan emerging market dan berkontribusi positif kepada perekonomian nasional. Sehingga jawabannya dengan iya kapital besar dipakai warna hitam gitu ya. Dan kami juga sedang kehidupan dalam kondisi sehari-hari sudah melakukan tadi berbagai macam penggunaan AI, machine learning, dan yang paling fundamental yang kami lakukan kami sebut dengan business process reengineering. Di mana semuanya itu kami lakukan untuk bisa menjadi integrated digital central bank. Jadi satu output inputnya dimasukkan ke dalam database, kemudian semuanya itu mempunyai output dan digunakan dalam proses decision making proses kami. Dan kalau dalam pekerjaan yang untuk terkait dengan pihak ketiga ataupun dalam pekerjaan terkait dengan kebijakan, selain tadi untuk perumusan kebijakan, untuk umpamanya sistem pembayaran, itu juga sudah banyak kami gunakan AI dalam rangka melakukan fraudulence detection system, itu juga menggunakan AI. Jadi memang itu adalah suatu keharusan karena data adalah the new oil. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Aida. Dan berikutnya pertanyaan untuk Mas Hanif ya, soal perkembangan EV blueprint 5 tahun ke depan. Dan kalau saya boleh menambahkan Mas Hanif, bagaimana penguatan kemitraan pelaku usaha lokal dan juga UMKM dalam blueprint kalau ada yang dibuat oleh Hyundai? Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin secara umum memang blueprint saat ini di Indonesia kita mengikuti apa yang ada di Global Hyundai. Jadi kalau tadi saya sampaikan di gambarannya bahwa memang kita targetkan di tahun 2030 itu bauran untuk produk EV kita itu mencapai 29%. Artinya kalau kita punya 10 produk line up di Indonesia, artinya 3 itu akan menjadi EV. Jadi akan ada tambahan ke depannya EV yang akan kita produksi di Indonesia sebagai target untuk mengembangkan ekspansi EV elektrifikasi kita di Indonesia maupun di ASEAN. Dan untuk mungkin tadi tambahan pertanyaan mengenai bagaimana juga dengan kemitraan lokal dan lain-lain. Di Hyundai sendiri kita sebenarnya selain bekerja sama dengan local suppliers tadi di tier 1 maupun tier 2, kita juga setiap tahunnya itu selalu mengadakan pengembangan terhadap supplier-supplier kita melalui training untuk R&D.
Jadi kita akan menyiapkan talent-talent dari setiap masing-masing suppliers untuk melakukan semacam upskilling di Hyundai melalui training bagaimana mendesain suatu produk yang memiliki quality yang lebih baik gitu. Karena kebanyakan memang supplier-supplier kita ini masih small medium enterprise. Jadi kebanyakan mereka masih belajar berdasarkan pengalaman. Jadi kita mencoba untuk melakukan semacam penambahan ilmu untuk mereka agar mereka bisa memiliki daya saing produk yang lebih baik seperti itu. Dan itu kita sudah rutin lakukan sejak 2022 sampai dengan hari ini dan setiap tahunnya kita lakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan potensi-potensi R&D khususnya di supplier-supplier kita. Baik, terima kasih Mas Hanif. Dan selanjutnya untuk Prof. Sigit soal strategi memastikan sumber pembiayaan Pak untuk proyek-proyek hilirisasi dan industrialisasi. Terima kasih dari Mas Adi tadi. Memang pembiayaan yang kita butuhkan cukup besar. Apalagi dalam rangka mendukung ekonomi growth yang cukup tinggi tadi, memang kita investasi di mana-mana, apalagi dengan industri berbasis teknologi driven industry, harus memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah kami tentunya dari internal dan maupun eksternal. Sebagai contoh saja yang eksternal tadi kita bicara contoh dengan PV 100 gigawatt. Itu eksternal luar biasa responsnya dengan program kita yang akan kita jalankan dengan 100 gigawatt ini, green bond misalkan ya dari UK, dari Europe, dari US, mereka sering sekali menanyakan kami kapan ini di launching dan kapan kamu bisa partisipasi. Dan dari sumber eksternal ini kami harapkan memang kalau kita punya internal funding sendiri ada sekitar mungkin 1, itu harapan kami kita bisa mendapatkan leveraging pembiayaannya sekitar antara 3 bahkan sampai 6 kali lipat. Bahkan beberapa yang misalkan yang mineral kritis misalkan itu sampai 10 kali lipat. Nah itu yang satu. Yang kedua tentang sekuritisasi sumber daya mineral kita. Ini kami lagi bekerja keras bersama teman-teman BI, teman-teman yang ada di perbankan, bahkan tadi ada Pak teman-teman di LPS. Bagaimana sumber-sumber mineral kita hitung apakah resource atau reserve. Dari situ kita hitung berapa juta ton misalkan, berapa puluh tahun, sehingga dari situ kita bisa sekuritisasi. Nah ini karena apa? Coba kita lihat teman-teman baca atau lihat data ya, harga emas meroket. Ternyata tidak hanya emas, harga tin, timah. Begitu sekarang kita ada PKH, ada penertiban kawasan hutan, bagian-bagian yang sumber-sumber kebocoran dan sumber-sumber ilegal mining itu kita tutup, kita plugin. Luar biasa, harganya naik, luar biasa besar, tinggi sekali. Nah ini kan kita bisa sekuritisasi. Untuk apa ya? Untuk pembiayaan industri. That's how the China doing it. China membangun sejak tahun 90-an industri-industri dari mana? Sekuritisasi. Saya sering berbicara dengan Bu Aida dan teman-teman, Mas itu Cina apa nyetak uang? Bukan begitu, bukan nyetak uang. Tapi dilakukan sekuritisasi dalam bentuk critical mineral bond dan lain-lain. Dan ini juga kenapa kita membangun badan industri mineral. BIM itu untuk benar-benar kita lakukan critical minerals yang kita cukup banyak yang ada di Indonesia, kita lakukan sekuritisasi, kita bangun industrinya sampai ke arah hilir sekali yang sampai 4 level hilirisasi tadi. Kira-kira demikian. Terima kasih Mas. Terima kasih Prof. Sigit. Bu Aida mungkin juga bisa menambahkan ya konkretnya bauran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan bahwa proyek-proyek hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia itu bisa berkelanjutan seperti apa Bu? Terima kasih. Mbak Sylvie, yang paling utama tadi yang disampaikan adalah bagaimana kita menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Karena apapun proyek yang kita lakukan itu harus mempunyai environment yang stabil dulu, itu yang paling utama. Dan kedua, tadi karena Pak Prof. Sigit juga menyampaikan untuk bisa kita tumbuh kepada hilirisasi yang high-tech driven ya Prof. Sigit ya, itu memerlukan modal yang sangat besar. Nah salah satu sumbangan yang kami lakukan adalah melalui pendalaman pasar keuangan. Pendalaman pasar keuangan ini satu inovasi yang paling termutakhir yang sekarang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah bagaimana kami menerima
surat berharga dari korporasi dengan persyaratan tertentu tentunya bisa direpokan ke Bank Indonesia. Nah, bila surat berharga korporasi ini bisa direpokan ke Bank Indonesia, artinya Bapak Ibu sekalian tentunya surat berharga tersebut akan mempunyai efisiensi dalam formulasi harganya, kemudian mudah juga dibeli dan juga mudah dipasarkan. Itu adalah bentuk-bentuk awal seperti kata Prof. Sigit tadi, bagaimana nanti kalau sudah kita melihat ada suatu upaya membuat sekuritisasi daripada potensi SDA yang ada, bisa dibentuk dalam suatu bond ya, dan kemudian ini bisa kemudian menjadi salah satu eligible asset untuk instrumennya moneter Bank Indonesia dan tentunya akan bisa meningkatkan pendalaman pasar keuangan. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Aida, Prof. Sigit dan juga Mas Hanif. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu sepertinya sudah cukup merangkum ya apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita melalui 2 pertanyaan, masing-masing sudah mendapatkan pertanyaan dan dari situ kita sudah bisa menyimpulkan apa yang bisa kita dapatkan, apa yang kita bisa bawa pulang dari forum ini. Ibu Aida tadi menjelaskan bagaimana Bank Indonesia merancang ada bauran kebijakan yang seimbang antara menjaga stabilitas ekonomi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi pro stability and pro growth itu nyata terasa dengan dukungan konkret terutama yang terkait dengan proyek hilirisasi dan industrialisasi. Tadi dijelaskan oleh Ibu Aida soal bagaimana menyediakan pendalaman pasar uang. Itu yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia salah satunya. Kemudian Bapak Sigit juga memberikan perspektif implementatif ya tentang bagaimana Danantara mentransformasi kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, memiliki added value yang tinggi melalui strategi hilirisasi yang terstruktur, kemudian juga ada reformasi struktural yang mendukung daya saing dan skema pembiayaan inovatif. Dan dari Pak Hanif atau Mas Hanif juga membagikan pengalaman konkret Hyundai dalam membangun industri kendaraan listrik di Indonesia yang pastinya menghadapi tantangan tapi juga punya potensi yang besar. Oleh karena itu sangat membutuhkan kebijakan yang lebih sustainable. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan demikian dari ketiga narasumber ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi bukan hanya tentang angka pertumbuhan ya, tapi ini merupakan bagaimana kita ingin membangun fondasi ekonomi yang sesuai dengan tema kita hari ini. Tangguh dan mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Oleh karena itu saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan diskusi panel ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Aida, Prof. Sigit dan juga Mas Hanif. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk diskusi yang sangat menarik siang hari ini. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Aida untuk memberikan token of appreciation kepada para narasumber dan moderator. Kemudian token of appreciation ini sebagai ucapan terima kasih kami kepada narasumber dan juga moderator pada diskusi seminar hari ini. Token of appreciation pertama diberikan kepada Bapak Sigit Puji Santosa. Dilanjutkan kepada Bapak Hanif Putra. Dan selanjutnya diberikan kepada Ibu Zilvia Iskandar. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Baik, mohon bersiap. 1, 2, 3. Satu kali lagi kita berikan pose semangat sinergi untuk membangun ekonomi ke depan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan hormat kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat.
Baik hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan bersama Seminar Nasional LPI 2025 dan dapat kami sampaikan bahwa materi buku LPI 2025 dapat diunduh dengan memindai QR Code yang akan kami tayangkan sebagai berikut. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara peluncuran LPI 2025. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang hadir secara fisik, kami mengundang untuk dapat menikmati santap siang yang telah disediakan. Atas nama seluruh panitia yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensi Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.